Pancasila, gerakan hangat ke seluruh Nusa, menyelamatkan hak pribadi Ampera, tunaikan tugas suci, tujuan TNI, di bersara Bunda Pertiwi, untuk umat manusia di seluruh dunia, TNI ingin mengantarkan jasa. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, gerakan lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka. Dalam melaksanakan tugas kepengurusan Palang Merah Indonesia Kecamatan Balai. Apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji untuk dilantik dan siap mengabdikan diri sebagai pengurus PMI? Bersedia! Selanjutnya, apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji menerima 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas serta taat pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi misi dan segala peraturan dalam organisasi PMI? Bersedia! Selanjutnya, apakah saudara-saudara siap lahir dan batin serta tulus dan ikhlas dalam menjalankan fungsi dan peran secara adil dan bijaksana demi kemanusiaan dan kemajuan PMI? Bersedia! Terima kasih atas kesediaan dan janji saudara-saudara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 3 bulan 4 tahun 2021, pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Donggala dengan resmi melantik pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan Balaisang masa bakti tahun 2021 sampai dengan 2026. Kepada pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan Balaisang yang dilantik untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Palang Merah Indonesia Donggala 3 April tahun 2021. Palang Merah Indonesia Kabupaten Donggala, Ketua Muhammad Yasin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 3 bulan 4 tahun 2021, pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Donggala dengan resmi melantik pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan Balaisang Tanjung masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Kepada pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan Balaisang Tanjung yang dilantik untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Palang Merah Indonesia Donggala tanggal 3 bulan April tahun 2021. Palang Merah Indonesia Kabupaten Donggala, Ketua Muhammad Yasin. Kondisi PMI di Donggala, alhamdulillah kami sejak dimandatkan oleh PMI Provinsi Sulawesi Tengah dan PMI Pusat kurang lebih 1 tahun yang lalu. Kami sudah diperhadapkan dengan berbagai macam kondisi yang kemudian mengharuskan suka tidak suka, bisa atau bisa tetap melakukan pekerjaan, karena pada saat itu kita sudah disuguhkan dengan menangani bencana alam. Belum selesai bencana alam kita tangani, kemudian kita disuguhi lagi pandemi COVID-19.
Tadi ada titipan baru dari Pak Camat. Kita juga harus bisa mengurus soal-soal narkoba misalnya. Nah, saya kira pekerjaan-pekerjaan ini memang kelihatannya mudah diucapkan, tapi sulitnya luar biasa. Tapi bagi kami PMI tidak ada kata-kata sulit dalam melakukan upaya pertolongan terhadap kemanusiaan, karena memang upaya pertolongan kemanusiaan itu menjadi semangat dasar dari Palang Merah Indonesia. Kalau kita menilik sejarah, Palang Merah Indonesia ini dibentuk pada saat perang. Pada saat perang. Makanya dulu ketika terjadi perang Blok A, Blok B secara internasional, yang tidak boleh ditembak itu Palang Merah. Yang tidak boleh ditembak. Makanya Palang Merah itu dengan pakaiannya, rompinya itu dengan palang merahnya besar sekali. Ada yang pakai palang merah, ada yang bulan sabit merah. Itu dikasih besar-besar gambarnya. Jadi ketika baku perang misalnya antara negara, PMI tidak boleh tembak. Begitu juga PMI bekerja, walaupun misalnya dia adalah masyarakat di negara itu, kemudian dia dapati tentara itu tentara musuh negaranya, dia tidak boleh pilih. Karena memang tugasnya membantu. Dia hanya menyelamatkan. Kalau masih bisa diselamatkan ini orang. Jadi PMI pada prinsipnya tidak boleh memilih siapapun. Lalu kita bertanya, kita kan tidak di zaman perang, ya memang kita tidak zaman perang, tapi tetap tidak boleh memilih. PMI ini tidak bekerja untuk melihat siapa yang mau dibantu, tapi siapa saja. Siapa saja demi kemanusiaan kita harus membantu. Tidak boleh melihat warna kulit, tidak boleh melihat agama, tidak boleh melihat apalagi hanya cuma soal pilihan politik. Itu tidak boleh sama sekali. PMI ini adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan, Pak. Jadi bukan organisasi pemerintah. Mungkin ini harus dipahami juga supaya dia bahwa PMI ini adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Dan dia menjadi mitra strategis pemerintah. Jadi ini bukan organisasi pemerintah, Pak Jamal. Ini kebetulan saja saya wakil bupati di ketua ini, Pak. Sebagai mitra pemerintah tentu kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah. Kalau di kabupaten bekerja sama dengan, makanya pembinanya bupati, kemudian di kecamatan itu pembinanya camat. Karena nanti mungkin saja, bisa saja nanti pemerintah bisa membantu memfasilitasi. Kalau pemerintah kekurangan resource, PMI punya resource untuk membantu sesuatu. Nah, saya kira timbal balik itu yang perlu dilakukan. Oleh sebab itu antara ketua PMI kecamatan dan camat itu harus ada terus koordinasi. Koordinasi apa saja, harus terus dibangun koordinasi. Jangan putus koordinasi, karena kita butuh. Bahkan bukan dengan kecamatan, dengan organisasi lain misalnya, dengan RAPI misalnya kita butuh. Dengan Pak tentara misalnya, TNI. Kita juga butuh komunikasi. Karena ada beberapa hal yang kita tidak punya, mereka punya. Atau sebaliknya. Bisa saling membantu dan menunjang. Pada prinsipnya bahwa PMI sebagai organisasi strategis yang menjadi mitra strategis pemerintah ini tetap membangun kerjasama yang baik. Kemudian organisasi PMI sebagai organisasi kemasyarakatan tentu kita bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, saya kira partisipasi itu sudah ada embrionya. Tinggal ini digalakkan kembali, dibangun kekuatan ini, bahwa kekuatan ini kekuatan bersama. Walaupun misalnya pengurus tidak semua jadi pengurus. Memang di organisasi ini ada batasan pengurusnya, Pak. Tidak lebih, kalau kecamatan itu saja tidak lebih dari 11, ditambah 3 dengan dewan dewan kehormatan. Tetapi yang lain boleh jadi relawan. Di PMI juga relawannya ini spesifik. Kalau dia relawan kesehatan, hanya kesehatan saja diurus. Kalau dia misalnya tenis saja. Tidak boleh baku campur, karena dia harus betul-betul spesifik. Ketika diturunkan di lapangan, dia tidak perlu bertanya lagi, karena dia sudah betul-betul mantap. Dia punya kemampuan, keilmuannya, kemudian bisa dia terapkan. Kita kemarin di Sulbar alhamdulillah sudah membantu juga relawan kita, kurang lebih 1 bulan kita relawan kita di sana, dan dengan masing-masing keahlian. Saya berharap kerjasama kita antara PMI kecamatan dengan kabupaten terus dibangun, digalakan, karena kami juga PMI kabupaten ini tidak bisa bekerja maksimal kalau tidak ada PMI di kecamatan. Mudah-mudahan upaya-upaya kegiatan bisa sudah lebih cepat. Ada juga alasan kenapa kita membentuk kecamatan, bahkan relawan di desa-desa. Ketika terjadi bencana, kita tidak menunggu waktu 1-2 jam sudah sampai di lokasi. Kita hanya butuh waktu menit
sudah sampai di lokasi dan melakukan asesmen dan memberikan informasi. Ini yang terjadi, sehingga di kabupaten tidak lagi harus turun dulu melihat sesuatu, melihat kejadian baru kira-kira apa yang mau dibuat. Tapi dengan laporan kawan-kawan di kecamatan, kita langsung bisa merumuskan apa yang kita lakukan dan kita turun ke lapangan. Bapak dan Ibu sekalian pengurus, jangan khawatir, kita tidak sendiri. Kita ini organisasi besar, organisasi yang dikerjakan seluruh dunia. Dan kita tidak tahu, hari ini kita masih di Basen Tanjung, besok mungkin kita diminta untuk membantu ke luar negeri, ke daerah lain, ke kabupaten lain, provinsi lain, dan kita harus siap untuk turun membantu mereka di sana. Begitu juga mereka ketika kita terjadi masalah, begitu mereka satu dunia datang membantu kita. Itu menggunakan organisasi PMI dan Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah Indonesia. Oleh sebab itu saya minta kesiapsiagaan, kekuatan kita, semangat kita untuk bersama-sama membangun PMI dan membantu masyarakat serta pemerintah Kabupaten Donggala yang dalam proses-proses kegiatan kita terus berjalan. Salam Indonesia. Salam